Bab 585. Kejar dan bunuh Eric Kin. Eric Kin mengangkat lengan, dia merasa kekuatannya berkali lipat lebih kuat. Dia membuka mata dan melambaikan tangan pada orang yang menyerang ke dirinya. Di tengah udara, terbentuk sekumpulan api hitam sambil berdesing. Beberapa orang itu tidak sempat menghindar, api mengenai tubuh mereka dan menelan mereka dengan cepat. Di tengah teriakan malang, beberapa orang itu berubah menjadi abu dalam seketika. Kuat sekali. Eric Kin sangat gembira, dia menggerakkan leher dan mendadak menyerang ke Wakil Ketua Brahma. Cari mati. Wakil Ketua mendengus dingin, dia melempar seuntai tasbih hitam, Eric Kin meninju dan meledak bersama dengannya. Kemudian Eric Kin mundur dengan cepat dan masuk ke dalam kerumunan orang dalam seketika. Pinjam pedang terbangmu. Eric Kin mentransfer suara pada Ye Zun. Ye Zun tertegun, tetapi juga tidak ragu, sebuah cahaya terbang menuju Eric Kin. Eric Kin mendadak lompat, menginjak pedang terbang dan kabur dengan cepat menuju tempat jauh. Ada yang salah, dia ingin kabur. Ketua asosiasi pertama menyadari dan berteriak dengan kencang. Wakil Ketua Brahma mendengus dingin, lalu mengulurkan tangan dan menunjuk, 5 zombie mengejar menuju Eric Kin. Dia berpikir sebentar, lalu juga ikut mengejar. Semua orang melihat Eric Kin pergi dengan cepat dan masuk ke dalam kabut hitam yang tebal, kemudian cahaya hitam emas terus-menerus menjauh, sampai akhirnya menghilang. Ketua Kin sudah keluar. Semua orang sangat terkejut, di saat bersamaan juga sedikit gembira. Eric Kin pergi, berarti ada orang yang bisa mengirim kabar keluar. Setelah kantor keamanan tahu, pasti sangat cepat akan ada orang yang datang menyelamatkan mereka. Mereka hanya perlu bertahan mati-matian saja. Apakah kalian merasa masih bisa hidup sampai saat itu? Ketua asosiasi pertama tertawa dingin, orang-orang asosiasi Budo Kota B menyerang ke mereka. Sedangkan seorang penatua Brahma yang tinggal sedang membaca mantra. Kabut hitam di sekeliling mulai bergerak, kabut hitam berubah menjadi naga hitam dan menyerang ke orang-orang. Para pejuang yang terkena kabut berteriak malang semua, tubuh mereka melepuh parah. Semua orang takut dan marah, mereka sudah kelelahan sejak awal dan hanya sedang bertahan sebisa mungkin, sudah tidak ada tenaga untuk bertarung. Hai. Ye Zun menghela nafas panjang dan berkata, tak terduga harus menggunakan benda ini juga. Dia melambaikan tangan, sebuah cahaya muncul dari sebuah benda yang melayang di udara, ternyata adalah sebuah mangkok keramik tua. Semua orang, berkumpul ke arahku. Ye Zun memerintah dengan suara kencang, lalu menempelkan kedua tangannya dan terus bergerak, dia juga terus memuncratkan darah segar, mangkok keramik tua ini terus membesar, akhirnya menjadi sebuah pelindung, menutupi dengan kencang dan melindungi orang-orang di dalam. Naga hitam menyerang kemari, menabrak mangkok besar dan langsung terpantul mental. Ye Zun, kamu ini ingin berlawanan dengan asosiasi Budo Kota B ya? Ketua asosiasi pertama terkejut dan marah, mangkok ini sangat hebat, bahkan senjata fase kesempurnaan dia pun tidak bisa memecahkan. Kamu lepaskan benda ini, aku berjanji antar kamu pergi, kata ketua asosiasi kedua. Ye Zun memutar bola mata dan malas mempedulikan mereka. Dia duduk bersila di tanah dan mengendalikan mangkok besar dengan sekuat tenaga. Kekuatan pertahanan benda ini sangat hebat, tetapi tidak mungkin bisa terus dipertahankan. Hanya bisa menunggu dia tidak kuat lagi. Taksir ketua asosiasi pertama. Pertarungan di sini sudah berhenti sementara. Adik ke-6, adik ke-7, adik ke-8, kalian bertiga pergi bantu wakil ketua Brahma, harus membunuh Eric Kin. Baik. Mereka bertiga membawa senjata fase kesempurnaan dan pergi dengan cepat. Ekspresi Ye Zun sedikit tidak bagus, ditambah 3 orang pergi mengepung Eric Kin, apakah dia bisa menahan? Setelah keluar dari kabut hitam, ekspresi Eric Kin terlihat kesakitan. Kulit dia ada yang gosong, seperti dibakar oleh api. Meskipun dirinya paksa menahan korosi kabut hitam dan tidak mati, tetapi juga sangat sakit. Dan di belakang dia, 5 zombie terus mengejar, mereka terus melepaskan energi hitam dan terus menyerang. Eric Kin, lari kemana kamu? Udara di depan bergetar, wakil ketua serta penatua Brahma muncul dan mengepung dia. Eric Kin tidak berdaya,
dia menyimpan pedang terbang dan turun di sebuah hutan. Erikin, kamu berkali-kali mencari masalah dengan Brahma, kali ini aku pasti akan membuatmu mati di sini. Wakil ketua melihat Erikin dari atas, tatapannya sangat dingin. Tidak usah omong kosong brengsek, Brahma kalian palingan hanya menyukai tubuhku. Erikin berkata dengan merendahkan, ingin membunuhku, keluarkan kemampuanmu, takutnya orang lemah seperti kalian, menyentuhku saja tidak bisa. Lancangnya kamu. Wakil ketua berteriak kencang, dia mengendalikan zombie menyerang bersama. Jurus tinju sage. Erikin mengeluarkan tinju dan memukul mundur wakil ketua. Tetapi setelahnya tubuhnya dipukul oleh beberapa zombie. Erikin terus mundur, beberapa zombie ini terus menyerang. Erikin sama sekali tidak ingin kalah dan saling meninju. Kedua belah pihak benar-benar sedang beradu mati-matian. Suara kencang terus berbunyi, gelombang energi ombang-ambing. Tak terhingga pohon tumbang, asap dan debu bertebaran. Orang ini mengapa kuat sekali? Lebih kuat beberapa puluh kali lipat daripada yang kita perkirakan. Para penatua terkejut, wakil ketua juga sulit berkata dan heran. Erikin menghadapi 5 zombie master setengah fase kesempurnaan, tetapi sama sekali tidak kalah. Erikin terus terkena tinju, bahkan permukaan tanah saja sudah terbentuk lubang dalam, tetapi dia tetap tidak mati. Sebaliknya zombie-zombie itu semuanya dipukul sampai patah tangan dan kaki, ada yang dadanya bolong besar. Bodoh, kamu tidak bisa membunuh mereka. Wakil ketua mendengus dingin, dia semakin tertarik terhadap tubuh Erikin. Dia menempelkan kedua tangan, sekumpulan kabut hitam terbentuk lagi, lalu masuk ke dalam tubuh zombie-zombie itu dan memperbaiki kerusakan. Kalau begitu kalian coba ini. Erikin tertawa dingin. Kemudian dia mengeluarkan jade sword dan melompat ke atas. Jurus 13 tebasan, tingkat ke-7. Erikin berteriak kencang, cahaya jade sword muncul kembali. Di tubuhnya, cahaya hitam emas hampir menutupi matahari. Di saat bersamaan, tubuhnya muncul tak terhingga mantra hitam lagi, auranya meningkat sampai sangat tinggi. Duar-duar-duar. Cahaya pedang menerobos langit sampai puluhan meter, lalu turun dari langit, menjadi hujan pedang dan menyerang ke orang-orang. Jurus gampangan. Wakil ketua mendengus dingin, dia melambaikan tangan, sebuah token kepala hantu muncul. Token membesar di atas angin dan menghalang di depan seperti perisai, juga merupakan sebuah senjata fase kesempurnaan. Cahaya pedang yang jumlahnya banyak turun, orang-orang menahan semua. Kali ini, Erikin memiliki penguatan 2 kali lipat dari jurus kekekalan tubuh dan fisik Balrog, cahaya lampu totalnya ada 199. Kepala hantu wakil ketua sama sekali tidak bisa menahan, banyak cahaya pedang tembus dan menusuk ke dalam tubuh penatua Brahma. Beberapa penatua mengeluarkan suara teriakan malang, luka mereka terbakar api hitam, mereka berguling di tanah, api semakin membara semakin besar dan langsung membakar mereka menjadi abu. Tubuh 5 zombie itu juga terbakar api, di saat bersamaan, tubuh mereka meledak, tubuh yang baru diperbaiki muncul banyak kerusakan lagi. Tadi saat bertarung dengan mereka, kamu menanam api di dalam tubuh mereka, kata wakil ketua dengan marah. Tak terduga Erikin begitu licik. Benar, aku bersiap mengkremasi mereka, kata Erikin sambil tertawa. Kamu sangat pintar, sayangnya kamu tidak mengerti kehebatan metode menghidupkan kembali ini. Wakil ketua menghela nafas. Ekspresi dia mendadak menjadi sangat serius, kedua tangannya ditempelkan. Banyak energi hitam keluar dari udara, berubah menjadi sebuah tangan besar dan menangkap 5 zombie menjadi satu. Zombie mengeluarkan suara teriakan yang menderita, tubuhnya seperti diremas sampai hancur. Lebur. Wakil ketua memuncratkan banyak darah ke tubuh zombie. Adegan yang mencengangkan orang muncul, tubuh 5 zombie itu mulai bergerak aneh dan menempel menjadi satu seperti lumpur, kemudian perlahan-lahan terbentuk satu orang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.